Kebakaran. Tolong padamkan api. Telepon 119. Nyonya masih di dalam. Tolong. Ada orang? Nyonya, Anda baik-baik saja? Nyonya, Anda berdarah? Anda berdarah. Tidak apa-apa. Tuan muda, Nyonya baik-baik saja. Nyonya ada di sini. Ah, Tuan muda. Berhasil diselamatkan. Bingkai fotonya tidak terbakar. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Masih ada urusan di kantor? Aku pulang dulu. Nyonya terluka. Tidakkah Anda mengantarnya ke rumah sakit? Luka kecil begini, kalau lebih lambat sedikit lukanya sudah sembuh sendiri. Nyonya, kalau begitu malam ini tidur di mana? Tidak apa-apa. Aku ke hotel saja, cari kamar, menginap semalam saja. Ini aku. Kebakaran di villa sudah padam. Selama beberapa hari renovasi ini, kakek menyuruh kita kembali tinggal di rumah tua keluarga Shang. Baik. Lukanya sudah diobati? Tidak terluka parah. Aku cuma oleskan obat sendiri. Besok aku suruh orang kirimkan beberapa perhiasan high-end. Kamu pilih sendiri sesukamu. Tidak perlu. Shang Jin. Bukankah kamu sebenarnya cuma ingin tidur denganku? Shang Jin. Ini maksudnya apa? Bagaimana kalau malam ini jangan pakai itu? Kamu sampai segitunya ingin punya anak denganku? Bukan aku yang ingin. Ibumu 2-3 hari sekali menyuruh orang mengirimkan jamu penguat hamil untukku. Aku tidak tahan. Kamu takut? Kalau tidak hamil lagi, setelah kakek meninggal, akan diusir oleh ibumu dari keluarga Shang, kan? Ya, aku toh cuma seorang pengganti. Kalau aku tidak segera punya anak, bagaimana caranya mengikatmu erat-erat di sisiku? Bagaimana kalau suatu hari kamu kabur dengan cinta pertamamu? Shang Jin. Kalau kamu tidak bisa melahirkan, aku tidak keberatan mencari bibit dari luar. Tidak tahu malu. Kalau sudah tahu dirimu cuma pengganti, jangan berhayal hal yang bukan milikmu. Halo, Kak Sui, Guling membawa orang lagi ke sini. aku akan segera ke sana. Keluarga kamu ini sama saja seperti anjing penjilat. Cepat terima uangnya. Kosongkan tanah ini untuk proyek baru grup GU kami. Kami membutuhkan tanah ini. Apa alasannya? Harga yang kamu berikan tidak sesuai dengan harga tanah ini. Bukan ini harga yang sesuai. Apa kamu tidak melihat ini adalah penindasan? Kami tidak mau pindah. Sudahlah Xiao Hua. Jangan bertengkar. Seorang tua sakit-sakitan, seorang lagi miskin kecil. Sudah diberi uang masih tidak puas. Hari ini kalian harus pindah mau tidak mau. Mulailah. Siap. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Berhenti. Gusui, kenapa kamu ada di sini? Guling, di siang bolong kamu masuk rumah orang secara paksa.
Masih ada aturan hukum nggak sih? Proyek baru grup GU kami membutuhkan tanah ini. Kami sudah memberi mereka ganti rugi, tapi mereka terlalu serakah. Saya terpaksa melakukan ini. Kak, grup GU adalah warisan yang ayah tinggalkan untuk kita berdua. Kak, kamu tidak akan sekejam itu. Melihat grup GU hancur bukan? Ayah memberikan grup ini padamu, bukan padaku. Grup GU sekarang tidak ada hubungannya denganku. Dan lagi, kamu sudah menilai dan uang keluarga baik selama 3 tahun. Sekarang dia baru meninggal karena kecelakaan beberapa bulan. Kamu sudah menggunakan uang ganti ruginya. Membuka proyek secara besar-besaran. Jika hal ini sampai diketahui oleh keluarga baik, bagaimana pandangan mereka terhadapmu? Uang ganti rugi itu juga memang pantas saya dapatkan. Lagi pula, ada apa dengan rumah ini buatmu? Tentu saja ada hubungannya. Rumah ini adalah aset yang ibuku tinggalkan sebelum dia meninggal. Jadi rumah ini adalah rumah ibumu yang sudah mati lama ya? Apa dia meninggal di dalam rumah ini? Kalau begitu, ini rumah hantu kan? Rumah hantu. Memang tidak pantas diberi harga setinggi itu. Seorang anak perempuan dari orang ketiga yang tidak bisa terang-terangan. Apa hak kamu bicara padaku seperti itu? Gusui, kamu gila apa? Apa yang aku bilang bukanlah kebenaran? Dulu kalau bukan karena ibumu yang berebutkan suami orang, ibuku bagaimana bisa terkena depresi? Itu memang salahnya sendiri. Ibumu tidak akan pernah bisa menandingi ibuku. Adapun kamu, di mata kakak Jin, kamu cuma penggantiku saja. Oke Gusui. Rumah ini, aku punya banyak cara untuk mendapatkannya. Pergi. Paman MU, Xiao Hua, kalian baik-baik saja? Guling tidak melakukan apa-apa pada kalian, kan? Kamu, siapa kamu? Maaf, Kak Sui-Sui, ayah saya. Menderita demensia. Kadang bahkan saya pun tidak diingatnya. Paman MU, saya Sui-Sui. Putri keluarga Gu Sui. Putri, kalau begitu. Apakah kamu melihat muan kami? Kakak Muan, mungkin dia sedang keluar bermain. Sebentar lagi akan kembali. Saya antar bapak pulang untuk menunggunya. Xiao Hua, kita bawa paman masuk dulu. Besok saya minta guru saya datang memeriksanya. Kakek Wang, bagaimana kondisi ayah saya? Lebih baik dari sebelumnya. Ambil ini, ikuti resep yang saya buat ini. Minum selama sebulan, nanti saya periksa lagi. Baik, pengobatan tradisional Tiongkok sangat luas dan mendalam, saya masih harus banyak belajar. Kamu lulusan jurusan pengobatan tradisional, sudah sangat hebat. Setidaknya dulu saya bahkan tidak bisa kuliah. Pelan-pelan saja. Terima kasih, Kak Sui-Sui. Saya pergi dulu. Sui-Sui, kamu dan si anak keluarga Shang itu. Bagaimana? Bisa bagaimana lagi? Sama saja seperti 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, Shang Jin itu sekarat. Kalau bukan kamu yang menyelamatkannya, nyawanya sudah habis. Sekarang beginikah caranya memperlakukan penyelamatnya? Guru. Alasan saya menyelamatkannya, guru juga tahu, kan? Saya tahu, bukankah karena Shang Jin dan Muan sangat mirip? Muan dulu sakitnya memang terlalu parah. Sampai saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mengerti. Saya juga karena ini baru belajar ilmu pengobatan dari guru. Muan sudah pergi bertahun-tahun, kamu masih terus menempatkan keluarganya di rumah ini. Sekian tahun sudah berlalu. Saya dengar Shang Jin sekarang sedang mencari tabib Chang'an kemana-mana. Kamu tidak memberitahunya? Tidak. Oh, baiklah. Kamu rawat dia baik-baik. Gusui, kamu kemana? Kenapa belum pulang? Kamu mau bikin seluruh keluarga menunggu kamu makannya? Sudah tahu, akan segera kembali. HMPH, pasti lagi si bocah Shang Jin itu. Kamu cepat pulang sana ya. Guru, saya pulang duluan. Ya, baiklah. Xiao Jin, Sui-Sui tadi kan? Bukannya sudah balik? Kenapa belum turun ke bawah makan? Dia naik ke atas ganti baju. Kakek, saya datang. Cepat duduk. Xiao Jin, terakhir kali di vilamu. Penyebab terjadinya kebakaran sudah ditemukan belum? Itu pembantu baru yang saya pekerjakan, dia orang dari grup PA. Sebelumnya kami sudah laporkan mereka, akhirnya mereka berhenti karena produksi dan jual barang palsu. Dia dari dulu selalu mau balas dendam sama kami. HMPH, aku lihat belakangan ini mereka semakin menjadi-jadi. Kamu sama Sui-Sui kalau keluar nanti harus lebih hati-hati. Baik, saya sudah mengerti. Cepatlah,
Minum obat ini sebelum makan. Ini semua saya dapat dari rumah sakit tradisional provinsi. Minta murid dokter Gai Puang buat racikin untukmu. Bu, dokter Gai Puang cuma punya satu murid di Chang'an. Lagian dia sudah pensiun bertahun-tahun, saya cari selama ini juga gak ketemu. Jangan sampai kamu ditipu. Ya, orang itu kan juga wakil kepala departemen di rumah sakit tradisional provinsi loh. Di dalam obat ini, isinya semua bahan obat mahal dan langka buat bantu promil, cepet diminum. Semua barang bagus ada di obat ini, diminum sama kamu. Kan kamu yang dapat untungnya. Menurut aku, Ajin, mungkin dia lebih butuh obat ini dibanding aku. Apa maksudmu? Maksudmu anakku gak bisa? Lagi Puff, dia dulu pernah sakit parah. Siapa tahu ada efek samping yang tertinggalkan? Kak, kamu beneran gak bisa ya? Xiao Jin, bagaimana nanti? Biar Sui-Sui temenin kamu ke rumah sakit kota periksa. Ya kan? Lepaskan. Shangjin, turunin aku. Gak perlu kek, aku sekarang baik-baik saja. Aku akan bawa Sui-Sui ke kamar, buat kasih kamu cicit. Lepaskan Shangjin. Lepaskan tangannya. Bikin apa sih Gusui? Kemarin malam skillmu mana? Ngomong aku gak bisa. Aku. Masih nggak angkat. Halo Guling, kamu di mana? Aku cari kamu. Kamu jangan macam-macam. Kalau ngomong sembarangan di depan kakek lagi, aku bakal bikin kamu sengsara. Bajingan. Bahan obat ini harus dimasukkan setengah jam terakhir, baru khasiatnya keluar. Ingat ya, Kak Sui-Sui. Kak Sui-Sui, sudah larut malam. Mending kamu pulang aja, kalau enggak, Tuan Shang nanti marah lagi. malam ini dia ada acaranya sendiri. Mana ingat? Pengganti kayak aku. Kak Sui-Sui, kakakku sudah meninggal. Walaupun Tuan Shang mirip banget sama kakakku. Tapi kamu nggak perlu. Siapa? Kak, Siapa yang kakakmu? Kok kamu? Itu yang harusnya aku tanya. Shangjin, kamu muntit aku? Guling bilang ada penghuni bandel di sini. Minta bantuanku. Jadi aku cuma mampir lihat. Apa pendapat sahabatmu yang udah meninggal itu? Kalau tahu kamu tiap hari. Mincer istrinya? Gusui, Kenapa? Aku salah ngomong? pulang sama aku. Kak Sui-Sui. Malam-malam sendirian ke rumah laki-laki lain. Maksud kamu apa? Kok sekarang suka yang muda-muda? Suka yang kayak gitu? Aku kan mau cari orang buat kamu, biar bisa punya anak. Gusui, coba ulangi. Kenapa? Istri sahabatmu cuma perlu telepon. Langsung bisa ajak kamu keluar. Aku nggak boleh keluar sendiri. Buat cari hiburan? Berhenti. Turun, balik ke rumah pacarmu itu. Jalan. Kak Muan, di sana baik-baik aja, kan? Ayah, aku juga lulus ujian masuk kuliah. Kenapa aku nggak boleh kuliah? Tapi Guling bisa kuliah di luar negeri? Sui-Sui, Guling ini. Sekarang juga adikmu. Aku udah banyak berutang sama mereka berdua. Jadi sekarang aku harus ganti rugi berlipat. Lagi pula, semua tabungan keluarga udah dipakai buat biaya sekolah Ling Ling di luar negeri. Ini benar-benar tidak ada uang. Kamu harus lebih mengerti, berikan kesempatan ini untuk adikmu. Kenapa harus aku? Dia adalah anak dari orang ketiga. Mereka berdua telah menghancurkan keluarga orang lain. Mereka pantas masuk neraka. Ayah, Kenapa kau bicara seperti itu tentang adikmu? Masa kecilmu sudah cukup bahagia. Tapi Ling Ling berbeda. Kuliah kedokteran yang kau ambil, biayanya juga tidak murah. Masih harus kuliah 5-6 tahun lagi, lebih baik cepat-cepat keluar, kerja cari uang.
Aku benci kalian. Nona besar. Kakak Anan. Nona besar jangan nangis, nangis jadi tidak cantik. Kakak Anan. Apa kakak akan selalu menemaniku? Pasti. Aku bersumpah. Kakak Muan. Sui-sui jangan nangis, ini untukmu, pakailah. Anggap saja, aku menemanimu dengan cara yang berbeda. Dasar imut, berani menggigitku? Kamu siapa? Keluarga Shanglah yang menghancurkan keluargaku. Istriku sampai bunuh diri, aku akan membuat istrinya menemani istriku. Kamu dari grup ya? Hahaha, aku mau anak laki-laki keluarga Shang itu. Melihat istrinya menjerit di sampingku. Tidak. Bang, kamu salah tangkap. Aku cuma pengganti naik gosok. Karena aku tidak ada dengannya. Bahkan jika aku mati siang ini, dia tidak akan merasakan apa-apa. Lepaskan aku, Bang. Aku tidak percaya. Putar balik, kembali ke tempat tadi. Siap, Bos Shang. Hahaha. Lepaskan aku. Lepaskan. Guling. Ada apa? Ajin, aku selalu merasa ada yang mengikutiku dari belakang. Aku sangat takut. Kamu di mana? Aku segera ke sana. Lepaskan. Terima kasih Hajin, aku kemarin malam benar-benar sangat ketakutan. Aku juga tidak menyangka, grup EA akan membalas dendam padamu. Untungnya mereka sudah dikendalikan oleh pihak berwenang. Tapi ini wajar, soalnya aku kan istri keluarga Bai. Kamu sama Arong juga kan sahabat sejak kecil. Tapi, aku kangen banget sama Arong. Abah ya, dia udah lama meninggal. Kamu belum bisa move on. Kalau terus begini, badanmu nggak kuat. Tenang aja, akhir-akhir ini aku terus nyari kabar tentang kaki Cangan. Nanti kalau udah ketemu, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga buat minta diobatin kamu sama kakek. Makasih ya Ajin. Kadang aku mikir, aku beruntung banget. Bisa kuliah di luar negeri, ketemu kamu sama Arong. Aku kangen banget sama masa-masa kita bertiga. Kuliah dan main bareng di luar negeri. Oh ya, ibuku dengar kamu kaget, suruh aku ajak kamu pulang. Makan siang bareng. Xiaoyu juga kangen sama kamu. Oke. Ajin, apa kamu masih nyalahin aku? Karena dulu milih Arong, bukan kamu? Udah lewat, nggak usah dibahas lagi. Istri mana? Istri semalam gak pulang semalaman. Apa katamu? Lihat tuh, mana ada menantu kayak gini. Main semalaman gak pulang. Siapa tahu lagi ngeluyur kemana. Ah, yang muda-muda kan wajar aja main. Lihat Xiaojin aja, juga semalam gak pulang. Itu beda dong. Kakakku kan lagi jagain kakak Lingling. Udah ya Xiaoyu, mungkin kakak ada urusan mendadak. Urusan mendadak apaan sih? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Nggak diangkat? Jangan-jangan sui-sui. Kenapa-kenapa ya? Dia kenapa-kenapa apaan? Main semalaman gak pulang. Siapa tahu sekarang lagi mabuk di mana. Udah jam makan, belum pulang juga. Gak ngerti aturan banget. Kalau gak pulang juga, jangan salahin aku pakai aturan keluarga. Nggak usah repot-repot, Bu. Aku pulang.
Tahu pulang juga ya. Kak, kamu pulang. Kamu janda yang suaminya udah meninggal. Ada waktu kesini? Kakak aku, Gusui, apa kamu sekarang gak sadar keadaan? Sui-sui, kalau kamu sudah sampai rumah, aku duluan ya. Terima kasih sudah anterin aku pulang. waduh, kakak ipar, semalaman nggak pulang nih. Janterin pulang sama pria lain, di depan kakakku lagi. Kamu nggak malu-maluin ya? Dia cuma temenku. Cuma numpang anterin pulang aja. Sudah, yang penting gak kenapa-kenapa. Nanti makannya. Oke. Xiangjin, lepaskan aku. Kamu mau apa? Ganti bajumu. Kenapa? Jelek. Dibandingin sama apa yang terjadi semalam, yang lebih kamu perhatiin cuma baju ini? Ya, baju ini. Apa yang terjadi masih perlu aku jelasin? Gusui, kamu gak punya malu ya? Aku semalam nyaris nggak pulang hidup-hidup. Kamu ini manusia apa? Maksudmu apa? Berkat kamu yang nurunin aku di tengah jalan. Aku semalam diculik orang EA Group ke pinggiran kota. Karena sekarang aku udah jadi mayat. Semalam, orang EA Group lagi ngejepret guling. Aku udah suruh departemen terkait angkat mereka semua. Mereka bilang gak ada komplotannya, Gusui. Sebelum bohong, mikir dulu. Aku nggak bohong. Nggak percaya, tanya aja semua. Nanya dia? Nanya dia sama nanya kamu bedanya apa? Suka-suka kamu percaya atau enggak? Ganti bajumu. Xiangjin, kakek mereka lagi di bawah. Jangan gila. Lepaskan. Lepas tangannya. Mau ganti sendiri? Atau mau ku bantu ganti? Ini kenapa? Semalam diculik perampok. Masih aja bohong. Xiangjin, sebagai calon pemimpin Xiang Group yang terhormat. Masalah segini aja nggak bisa selidiki jelas? Mau sembarangan kasih cap jelek ke istrimu sendiri? Istri? Jangan-jangan kamu terlalu tinggi ngehargain diri sendiri. Kamu mau apa? Aku mau lihat, kamu sama Xiaohua. Sampai sejauh apa si bocah itu berani. Sepertinya si bocah itu masih gak berani sampai akhir. Lepaskan. Selama tinggal di rumah tua ini, jangan cari masalah. Walau kau cuma pengganti, tapi kita kan suami istri yang sah. Jaga sikap. Halo. Bos Shang, polisi bilang. Ada satu lagi EA yang tertangkap. Dia datang untuk menyerahkan diri. Katanya malam itu dia nggak nguntit Nona Guling. Tapi malah menyandera Nyonya. Ling, makan yang banyak. Semalam kau pasti kaget. Aku nggak apa-apa, terima kasih, Bu. Cuma, untung kakakku semalam datang tepat waktu, nggak kayak orang lain. Keluyuran semalaman. Orang yang juntit Ea semalam. Bukan kau, ya? Xiaoyu, ngomongnya gimana sih? Sudah, Ajin. Xiaoyu memang karakternya begitu. Kamu juga jangan salahin dia. Kakek, kenapa? Nggak apa-apa. Pusing banget, tidur nggak nyenyak. Kakek sudah tua, penyakitnya jadi banyak. Kakek, intelijen bilang. Abi Chang'an sudah sampai di kota Jing. Aku pasti akan cari dia, apapun caranya. Aku akan minta dia datang obati kakek. Kakek, pil ini jangan lupa diminum. Setidaknya beberapa bulan ini. Kakek bisa tidurnya. Gusui, berani-beraninya kau kasih. Barang nggak jelas asalnya ke kakek. Sui-sui, ini apa? Ini aku. Ini yang dibuat teman yang anterin aku tadi. Dia lulusan S1 pengobatan tradisional dan dia juga kenal. Tabib Chang'an. Aku cari selama ini aja gak ketemu. Jejak tabib Chang'an. Kok kau malah udah kenal temannya? Komplotannya aja nggak bisa didata semua. Hal yang nggak bisa kau temukan. Masih banyak. Walau maksud kakak baik, tapi kakek. Pil ini lebih baik jangan diminum. Jangan-jangan ada apa-apa. Maksudnya, mungkin dia cuma mau celakain kakek. Xiang Yu, walau kita saling nggak cocok, nggak perlu sampai tebak-tebak gitu. Dulu kan kau yang ambil kesempatan waktu kakakku sakit parah. Nyelip masuk ke keluarga Shang. Kau kan cuma mau uang, sampai pacar adikmu sendiri. Kau rebut. Memalukan. Rebut? Aku yang rebut? Masa iya dulu? Bukan Guling yang ninggalin kau duluan? Pilih Bairong ya? Gusui, sudah cukup omongannya? Ini kan adikmu yang duluan ngomong. Ada hubungannya apa sama aku? Kamu sudah jangan ribut lagi. Xiaoyu, bukannya kamu paling suka makan kue? Ayo kita makan kue dulu, ya. Aku yang bagi.
Kakek. Kak, ini untukmu. Wah, habis dibagi. Maaf ya kakak ipar. Gak apa-apa. Makan punyaku. Wah, kue ini terlalu besar. Aku gak habis. Cepat makan, kakek lihat lo. Suka banget makan kue ya? Nanti ku belikan lagi. Kakek, pil ini harus diminum ya. Baik, Kakek, barang yang asal-usulnya tidak jelas, sebaiknya jangan dimakan sembarangan. Kalau sampai kenapa-napa, gimana? aku percaya Sui-Sui, menantuku. Masa ia mau celakai aku? Tapi ada orang lain. Sudah makan, bisa pergi. Dan kalau ada apa-apa lagi, langsung telepon polisi. Jangan selalu ganggu ajinku. Dia sekarang sudah punya istri. Kakek, kenapa sih selalu nargetin Kak Lingling? Ayo Kak Lingling, aku antar. Gusui, sini, ganti bajuku. Zaman feodal sudah runtuh, tuan muda. Gak bisa ganti sendiri? Kamu. Ayun, Nyonya, ada yang bisa saya bantu? ganti baju tuan muda. Baik, Nyonya. Gusui, kamu. Tuan muda, masih ada yang diperlukan? Ada. Masuk, temani aku mandi. Baik, Tuan muda. Ini aja gak becus, kamu dipecat. Tuan muda, maafkan saya. Pergi. Dia ngapain sampai kamu pecat? Cuma minta tolong olesin sabun mandi aja. Hal kecil aja gak becus. Makanya ada hal-hal yang harus kamu sebagai istri yang lakukan sendiri. Lepasin aku. Gusui, kamu bisa terima pembantu cewek? Merayu aku di depanmu. Kamu benar-benar dermawan. Lagi pula aku sudah lama melihatmu dengan guling. Apa artinya seorang pembantu? Kamu cemburu pada guling. Tidak berani. Aku cuma pengganti, mana berani cemburu yang asli. Kalau Xiaohua si bocah itu, bagaimana kamu jelaskan padanya? Dia anak mantan supir keluarganya, kondisi supirnya kurang sehat. Keluarga mereka juga tidak kaya, aku cuma bantu merawatnya. Berdua saja, laki-laki dan perempuan. Merawatnya di rumah. Aku lihat Bos Xiang. Kamu yang cemburu kan?
Kalau aku bilang, aku memang cemburu. Cari apa? Obatnya mana? Obatnya sudah kusimpan semua. Bukannya dulu kamu bilang ingin kakek punya cicit? Menyesal. Aku berangkat kerja. Kamu tunggu aku di rumah dengan baik. Jangan cari-cari si Emil lagi. Halo, Kak Sui-Sui, ayahku hilang lagi. baik, aku segera ke sana. Kak Sui-Sui, kali ini. Kalau bukan karena kamu, ayahku benar-benar tidak akan ketemu. Xiao Hua, aku tidak bisa menemukan kakakmu. Kamu dan kakakmu, ayah. MU Hua. Penyakit Alzheimer paman semakin parah. Lain kali kamu harus jaga dia baik-baik. MU Hua. Kamu harus terus tingkatkan ilmu pengobatanmu. Masa depan ayahmu bergantung padamu. Baik, aku mengerti. Bu Sui, perkataanku kamu anggap angin lalu ya? Apa yang kamu lakukan? Ikut aku pulang. Kamu bisa bersama wanita lain. Kenapa aku tidak boleh? Kamu. Kak, jangan salah paham. Aku dan Kak Jin cuma kebetulan ketemu di jalan. Kak Jin cuma mengantarku saja. Guling, kukatakan padamu, selama aku masih hidup, rumah ini jangan harap kamu dapatkan. Kak, aku cuma ingin menyelesaikan proyek grup Gu dengan baik. Buat saja, kenapa kamu harus menargetkan saya seperti ini? Jangan panggil saya kakak, aku tidak akan pernah mengakui anak perempuan selingkuhan sebagai adik. Bu Sui, jangan keterlaluan. Apa yang salah dengan perkataanku? Kakak, aku benar-benar tidak ingin bermusuhan denganmu. Kak Sui-Sui, jangan biarkan kotoran mengotori matamu. Ayo aku antar kamu pulang. Tidak perlu kamu antar, istriku sendiri yang akan kuantar. Naik mobil, aku suruh supir mengantar pulang. Aku tidak mau naik. Siapa tahu kamu akan meninggalkanku lagi di tengah jalan. Jangan marah-marah. Bicara di rumah nanti. Kalau kamu mengantarku pulang, bagaimana dengan Guling? Tidak apa-apa Kak Jin, aku bisa pulang sendiri naik taksi. Sudahlah, aku tidak berani. MU Hua. Ayo kita pergi. Bu Sui, di hadapanku. Berpelukan dengan pria lain, kau pikir aku tidak ada? Kalau kamu, masa berkamu sudah mundur selesai, kamu sudah membawa istrinya keluar masuk, siapa yang lebih keterlaluan? Kamu. Kak Jin, Lepaskan. Kak Jin, Lepaskan. wah kamu perempuan, masih berani pulang? Ada apa? Kakekmu makan obat yang diberikan perempuan ini, hari ini dia muntah darah. Sekarang tidak sadarkan diri, dokter pribadi sedang dalam perjalanan. Tidak mungkin. Aku mau masuk lihat kakek. Kamu pembunuh, apa hakmu melihat kakek? Kak, kakek sudah disakitinya seperti itu. Kamu masih melindungi perempuan ini. Sebelum masalah ini jelas, dia masih kakak iparmu. Hormat sedikit. Atas dasar apa kalian bilang kecelakaan kakek? Karena makan pil itu? Aku lihat sendiri kakekmu memakannya. Tidak lama setelah makan, langsung muntah darah, kalau bukan pil itu. Lalu apa lagi? Tidak mungkin. Bu Sui, masih mau bilang apa lagi? Biarkan aku masuk lihat kakek. Baik, lihatlah, kira-kira bisa lihat apa lagi. Dokter, bagaimana? Gejala keracunan, saat ini racun apa? Masih belum bisa diketahui, mungkin harus ke rumah sakit dulu.
Busui, apa yang kamu lakukan? Gak kelihatan? Cek nadi. Kamu juga paham ilmu pengobatan? Cuma tahu sedikit-sedikit. Kamu aja yang gak pernah kuliah. Ngerti apa soal pengobatan? Jangan sok. Kamu ngapain? Kamu ngawur apa sih? Jangan ribut. Ayah, Bangsat, kamu nggak ngerti pengobatan, ngobatin sembarangan. Mau bikin kakek mati baru senang? bukan, kakek cuma perlu muntah darah ini. Habis itu bakal sembuh. Percaya sama aku. Udah, Shang Jin, dengerin aku. Shang Jin. Shang Jin. Shang Jin. Shang Jin. Percaya sama aku. kamu nggak bisa ngobatin, bahkan nggak pernah kuliah. Ngapain aku percaya? Shang Jin, kamu pikir kamu siapa? Gimana bisa dari 3 tahun lalu sakit parah? Sekarang jadi sehat bugar? Mau bilang kamu yang nyelamatin? Kenapa nggak bilang aja? Kamu itu tabicangan? Gimana kalau emang aku? Busui, demi nggak tanggung jawab. Bohong seenaknya aja ya. Udahlah. Aku udah tahu. Dari awal kamu nggak pernah mau percaya. Kamu bilang pil itu dari MU Hua. Aku cari dia sekarang. Nggak usah cari dia. Pil itu aku yang bikin. Cuma cari alasan biar kakek minum. Busui, udah kayak gini. Masih belain dia? Dia segitu pentingnya? Aku jujur, pil itu emang aku yang bikin. Nggak ada hubungannya sama MU Hua. Bagus, bagus banget. Shang Jin, kamu ngapain? Kalau kakek kenapa-kenapa, aku nggak bakal lupa. Dari sekarang, kamu di ruang bawah tanah ini. Merenungin kesalahanmu. Shang Jin, Shang Jin. Kamu sudah bangun. Malam ini sangat dingin, cepat kembali istirahat. Kakek Wang, aku sudah memutuskan. Aku akan menggunakan 1 tahun terakhir ini untuk menemaninya dengan baik. Aku akan pergi mencarinya. Karena ini keputusanmu. Pergilah. Bagaimana? Pembunuh, bagaimana rasanya tidak ada air dan makanan selama 2 hari? Bagaimana kondisi kakek? Berkatmu, kakek sampai sekarang belum sadar. Tenang saja. Kakek akan segera sadar. Benar-benar menganggap dirinya tabib hebat. Wanita jahat yang tahu dia orang ketiga ini masih ingin menyakiti kakek. Kamu pantas mati. Kenapa api waktu itu tidak membakarmu sampai mati? Aku tahu aku orang ketiga. Adik, kamu benar-benar sudah dicuci otak habis-habisan oleh Guling. Guling dan kakakku memang pasangan yang cocok. Lagi pula orang dari keluarga bayi itu sudah mati. Kakakku menendangmu. Dan bersama Kak Lingling itu hanya masalah waktu. Itu urusanku dan kakakmu. Bukan urusanmu sebagai anak muda untuk banyak omong di sini. Kelihatannya belakangan ini kamu banyak amarahnya. Hati-hati sakit. Kamu? Baiklah. Berkah buruk lagi? Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Wanita, tadi kamu bukan sombong sekali? Masih berani mengutukku? Tunggu kakakku pulang. Kamu pasti mati. Aduh. Kebakaran. Ada orang? Tolong. Kebakaran. Ada orang tidak? Tuan muda sudah diselamatkan,
figura fotonya tidak terbakar. Sudahlah, Gusui. Mungkin ini memang takdirmu. Lebih baik cepat turun, cari ibu dan Kak Anan. Sudah lama sekali, kenapa belum sadar? Ya ampun, wanita ini caranya terlalu kejam. Kakek, Ayah, Aku di mana? Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Kek, sekarang kamu merasa bagaimana? Aku merasa sangat baik, sepertinya. Baru saja tidur. Sui-sui? jangan sebut dia lagi. Dialah yang memberi Bapak pil yang tidak jelas asalnya, sampai Bapak pingsan. Dan muntah darah. Kamu ngawur. Memang muntah darah, tapi setelah itu, saya jadi lebih baik. Ayah, sudah begini masih membela dia. Kondisi Bapak harus dokter yang tentukan. Dokter, tolong periksa ayah saya. Tidak ada masalah dengan kondisi Bapak. Penyakit lama. Juga membaik. Istirahat saja. Hari ini bisa pulang. Apa ku bilang? Pil Sui-Sui sangat manjur. Aku minta lagi darinya. Xiao Jin, mana Sui-Sui? Apa? Basement kebakaran? Tuan muda. Sui-sui, Tuan muda, api besar, bahaya masuk. jangan tahan aku. Sui-sui masih di dalam. Sui-sui, Nyonya, bukankah ibu yang menjemputnya setengah jam lalu? setengah jam apa? Aku di rumah sakit temani kakek. Ibu, aku sudah bilang jangan ganggu dia. Ibu tak dengar, sekarang ada nyawa melayang. Ibu, aku tak sangka begini. Tak sangka sampai bunuh dia. Ibu, tolong aku. Sudah, sebelum kakakmu tahu kebenaran. Jangan tunjukkan gelagat. Aku cari cara lagi. Tuan muda, ini rekaman CCTV baru diambil. Siapa pria ini? Kalian satpam ngapain aja? Biarkan orang asing masuk seenaknya, bawa pergi orang. Tadi aku jelas lihat itu tuan muda sendiri. Xiao Jin, belum sadar? Ini jelas dia sendiri yang bakar, buat kekacauan. Agar orang masuk, bawa dia pergi. Ya, betul. Dia memang tidak setia. Dulu pernah semalam tak pulang. Dia pasti mau manfaatkan kekacauan lepas dari keluarga kita. Tinggalkan keluarga Shang. Apa yang dia dapat? Kakak, sudah begini masih soal uang. Dia jelas tak cinta kakak. Kalau cinta, mana mungkin lari? Dengan pria lain? Gusui, Ayah, Xiao Jin, Sui-Sui di mana? kakek. Aku sudah dengar semuanya. Kamu ini laki-laki. Berani-beraninya memperlakukan Sui-Sui seperti ini. Dulu, saat Guling melihat kamu sekarat, langsung membatalkan pertunangan dan menikahi Tuan Bai. Sui-Sui yang tanpa pamrih datang ke keluarga Shang, menemanimu, merawatmu tanpa henti, kesembuhanmu. Setengahnya adalah jasa Sui-Sui. Tapi kamu, tanpa menyelidiki kebenarannya, langsung memasukkannya ke ruang bawah tanah. Apa pantas suami bersikap seperti ini? Shang Jin, aku tidak peduli caranya. Segera kembalikan cucu menantu perempuanku. Kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya. Baik, kakek. Mungkinkah aku yang salah? Sui-Sui, akhirnya kamu sadar. Aku. Kenapa aku ada di sini? Kamu, kakek Wang. Obatnya sudah siap.
Shang Jin. Kenapa kamu di sini? Tanganmu. Ada apa? Ini, saat menyelamatkanmu di keluarga Shang. Terbakar. Tapi tidak apa-apa, kakek Wang. Sudah menanganinya. Keluarga Shang. Kamu. Nona besar. Aku bukan Shang Jin. Aku Muan. Kakak Muan. Benar-benar kakak Muan. Kamu tidak mati, kamu masih hidup. Shifu. Kalau tahu, kenapa tidak memberitahuku, Shifu? Jangan salahkan kakek Wang. Aku yang menyuruhnya merahasiakannya 3 tahun ini. Kakek Wang terus menggunakan ilmu pengobatan, menyambung nyawaku. Tapi tubuhku sudah seperti mayat hidup. Saat itu, kamu sudah menikah masuk keluarga Shang. Aku nggak mau ganggu hidupmu, gini aja. Tinggal di hatimu juga enak kok. Tapi aku tahu, kamu di keluarga Shang. Nggak bahagia. Makanya aku pengen, di sisa hidupku setahun ini, nemanin kamu lebih banyak. Setahun terakhir. Maksudnya setahun terakhir gimana? Shifu. Shifu, ini gimana sih? Shifu, kasih tahu. Penyakit Muan udah gak bisa ditahan lagi. Paling cuma bisa hidup setahun lagi. Enggak. Enggak mungkin. Ini pasti bohong. Shifu, bilang ke aku. Ada cara nggak buat nyelamatin dia? Ada cara apa? Buat nyelamatin kakak Muan? Bilang ke aku dong. Selama ini aku terus nyiapin obat buat dia. Tinggal satu bahan lagi, tapi bahan ini susah banget dicari. Kalau ketemu, mungkin nyawanya masih bisa diselamatin. Obat apa? Shifu, kasih tahu. Obat apa sih? Gak apa-apa, Nona. Bisa nemanin kamu setahun lagi. Aku udah bersyukur banget. Pokoknya gimana pun, aku harus nemuin bahan obat itu. Dokter MU, obat yang kamu mau. Makasih, Kak. Pak, ini obat seminggu. Jangan lupa diminum. Oh iya, jangan minum alkohol lagi ya. Oke. Dokter MU, 2 hari ini aku minum. Obat yang kamu kasih, sekarang udah jauh mendingan. Lihat nih, lengan bisa diangkat, kaki juga bisa digerakin. Lihat, menurut aku, kamu lebih bagus dari orang-orang di rumah sakit TCM provinsi itu. Makasih ya. Aku pergi dulu ya. Kak Sui, selama ini, kamu udah capek banget. Gak apa-apa, aku kan gak kerja gratis di sini. Ini kan, juga buat nemenin kakakmu. Sekarang, paling gak lebih seneng dari waktu di keluarga Shang dulu. Selama ini, kita temenin kakak baik-baik ya. Dokter, liatin kita dong. Guling. Gusui, kamu tidak mati. Siapa yang datang ternyata? Oh, orang ketiga dan anak perempuannya. Kamu, Gusui, apa yang kamu katakan? Ternyata Shang Yu benar. Kamu benar-benar kabur dengan pria tampan ini. Bahkan membuka klinik di sini. Jaga mulutmu. Aku dan kakak Sui bersih. Galak apa sih? Xiaohua, aku bilang apa? Kamu tidak menjual rumah ini kepadaku, ternyata sudah merencanakannya. Begini saja, sebutkan harganya, aku tidak akan menawar. Aku. Maaf, berapapun harganya, kami tidak menjual. Gusui, jangan tidak tahu diri. Kamu tidak tahu berapa keuntungan yang bisa didapatkan Gugruk dari pengembangan jalan ini. Ayahmu benar-benar sia-sia membesarkanmu. Gugruk bukan milikku, dia untung atau tidak. Apa hubungannya denganku? Kamu, ibu, tidak apa-apa. Tidak peduli apa yang kalian lakukan dengan rumah ini. Aku punya 100 cara untuk membuat kalian berlutut. Dan memohon aku membeli rumah ini. Benarkah? Kurasa yang akan berlutut dan memohon adalah kalian. Haha, kamu saja. Kamu cuma pengganti. Setelah menikah ke keluarga Shang, kamu tidak punya pekerjaan. Kemampuan apa yang kamu punya untuk membuatku memohon, benar-benar lucu. Gusui, aku beritahu kamu.
Akulah cinta sejati ayahmu, ibumu. Dia cuma pengganti, dialah orang ketiga. Kalian berdua seumur hidup hanya akan jadi pengganti. Kamu berani memukulku, aduh. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Denyut nadimu tegang dan bengkak, lidah agak merah. Ini stagnasi energi hati, dan cukup parah. Tidak di luar dugaan. Ini kanker hati. Aku sarankan kamu segera berobat. Gusui, jangan mengutukku, kamu. Di klinik juga cuma jadi tukang bersih-bersih. Kamu punya ilmu pengobatan apa? Jangan menakut-nakutiku. Percaya atau tidak? Aku tunggu kamu memohon padaku. Cih, Gusui, kamu gila ya? Agar tidak menjual rumah ini kepada kami, omong kosong apa lagi? Bisa-bisanya mengarang cerita. Kalau tidak percaya, kalau 3 hari lagi dia baik-baik saja, rumah besar ini. Aku jual saja padamu. Bagus, kamu pasti kalah. 3 hari lagi, aku akan bawa kontrak mencarimu. Jangan sembunyi-sembunyi nanti. Ibu, ayo kita pergi. Tidak usah antar. Kak Sui-Sui, apa yang kamu katakan tadi benar? Kenapa? Kamu juga meragukan aku? Tidak berani, kamu satu-satunya murid Master Wang. Apalagi Master Chang'an, mana berani aku meragukanmu. Tunggu saja lihat pertunjukan bagusnya. Bos Shang, berdasarkan penyelidikan di kawasan bisnis baru-baru ini, buka klinik pengobatan keluarga MU, ada yang melihat istri muncul di dalam sana. Keluarga MU lagi. Gusui, beraninya kamu. Maaf, kami belum buka. Shang Jin. Gusui, kamu bikin aku susah cari. Lepaskan aku. Hilang setengah tahun, 1 kabar pun tidak ada. Sekarang makin berani saja. Kamu mau apa? Ikut aku pulang. Aku tidak mau. Kita belum bercerai. Ikut aku pulang, kamu tetap istri. Shang Jin. Kamu pikir baik-baik. Kali ini, aku yang tidak mau kamu. Cuma pengganti. Berani bicara seperti itu padaku. Shang Jin. Kamu tidak mirip dia lagi. Jadi aku tidak mau kamu. Gusui, apa maksudnya? Siapa sebenarnya yang pengganti? Belum tentu. Sui-Sui, kamu pasti yang Master Shang ya? Tiga tahun ini. Terima kasih sudah merawat Sui-Sui. Meskipun di keluarga Shang. Sepertinya dia tidak bahagia. Baik. Sangat bagus. Gusui, kamu benar-benar hebat. Sui-Sui, apakah dia tidak menyakitimu? Tidak. Tapi sekarang, dia sudah tahu semuanya. Dengan sifat bangganya. Seharusnya dia tidak akan menggangguku lagi. Semoga begitu. Sui-Sui, selama bertahun-tahun kamu tinggal di keluarga Shang. Kamu sudah banyak menderita. Kakak Muan, yang paling penting sekarang adalah menyembuhkan penyakitmu. Guru berkata bahwa obatmu masih kekurangan 1 jenis bahan obat. Beberapa hari lagi dia akan mengumumkan comeback, aku akan menemaninya. Apakah bahan obat ini sulit ditemukan? Setelah guru mengumumkan comeback dan mulai menerima pasien, banyak keluarga kaya akan datang berobat. Siapa tahu ada yang justru memiliki bahan obat itu di rumahnya. Penyakitmu akan bisa disembuhkan. Baik. Hasil pemeriksaan sudah keluar, Anda mengidap kanker hati stadium akhir, paling lama. Hanya bisa hidup 1 bulan lagi. Pulanglah dan siapkan semuanya untuk akhir hayat. Bagaimana bisa begini? Semua yang dikatakan Gusui terbukti benar, ibu belum mau mati. Bu, jangan panik dulu. Dokter, berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit ini? Uang bukan masalah, dokter. Ini bukan masalah uang atau uang. Stadium akhir. Jika tabib Wang atau muridnya tabib Chang'an ada di sini, mungkin masih ada harapan.
Baru-baru ini, Tabib terkenal Daxia, Tabib Wang, mengumumkan comeback secara terbuka, hanya ada 3 kuota. Dikatakan, satu-satunya murid Tabib Wang, Tabib Chang'an juga akan ikut dalam kegiatan penerimaan pasien kali ini, dan akan tampil di depan umum untuk pertama kalinya. Kenapa Tabib Wang tidak mau membuka pintu? Siapa yang mengetuk tidak ada jawaban, jangan-jangan dia tidak ada di sini. Tidak mungkin. Aku kan orang terkaya di Jiangcheng, meskipun tidak sebanding dengan keluarga Shang di ibu kota. Tapi asetku juga sudah lebih dari 1 miliar. Bagaimana mungkin dia tidak mau menemui saya? Tabib Wang bukan orang yang bisa ditemui sembarangan oleh siapapun. Siapa yang bisa membuka pintunya duluan? Dia yang punya harapan. Kakak Jin. Tidak apa-apa, aku hanya berpikir, kuotanya hanya ada 3. Dokter Wang sekarang bahkan tidak membuka pintu. Bagaimana ini? Tenang, kalau aku bisa mengundang Dokter Wang untuk memeriksa kakek. Aku juga akan minta dia periksa ibu. Baik. Oke. Ternyata bos Shang yang paling baik. Dari dulu aku bilang, Ling Ling seharusnya bersama kamu. Hal masa lalu jangan dibahas lagi. Kak Jin, kamu sudah temukan kakak? Hari ini datang cari Dokter Wang. Ngapain sebut orang yang tidak ada hubungannya? Baiklah. Gusui, kenapa kamu di sini? Kenapa? Aku tidak boleh datang? Kamu datang buat apa? Jangan-jangan mau rebut kuota kami. Waktu itu, aku sudah kasih kesempatan pada kalian berdua. Kalian sendiri yang tidak hargai. Kali ini, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Aneh, tidak paham kamu bicara apa. Jangan-jangan, kamu mau bilang kamu ini Dokter Wang? Tentu saja bukan. Tapi, aku bisa buka pintunya. Kakak, jangan bercanda. Kamu sakit ya? Sebentar lagi. Aku tunggu kalian berdua datang minta tolong. HMPH, minta tolong? Sekalipun aku mati sakit, tidak akan minta padamu. Ini katamu sendiri. Gusui, Apa? kamu datang hari ini. Karena dia? Ya, Dia begitu penting bagimu? ya. Dia sangat penting bagiku. Baik. Kalau begitu, buka pintunya dulu baru bicara. Ini jangan khawatir. Aku ketuk. Dia pasti buka. Kamu. Ini aku. Buka pintu. Cewek itu siapa? Aku saja tidak bisa buka pintu Dokter Wang. Dia pikir dirinya hebat? Ya, Benar-benar bisa berpura-pura. Siapa dia? Bagaimana dia bisa masuk? iya, aku saja mengetuk pintu tidak dibukakan. Kenapa untuk si gadis ini? Pintunya dibuka. Ling Ling, dia benar-benar kenal dengan Tabib Wang. Hancur-hancur, dia pasti tidak akan membantuku. Bagaimana Ling Ling? Ini tidak mungkin, mungkin dia hanya asisten tabib. Ibu jangan panik dulu. Cepat lihat, pintu kamar terbuka. Itu Tabib Wang. Tabib Wang, benar Tabib Wang, tolong aku Tabib Wang. Semua tenang, hari ini semua datang untuk berobat. Aku lihat hari ini yang datang juga banyak. Jadi, kuota berobat 3 orang, ditingkatkan jadi 10. Karena energiku terbatas. Paling banyak. Hanya lihat 3 orang. 7 sisanya, akan kuserahkan pada murid istimewaku. Chang'an. Tabib Chang'an juga terkenal. Iya. Selanjutnya, aku akan perkenalkan secara resmi. Murid istimewaku. Chang'an. Ah, itu dia. Aku bilang kenapa dia bisa ketuk pintu dibukakan. Ternyata dia Tabib Chang'an. Sungguh berbakat di usia muda. Kalau bisa Tabib Chang'an yang obati penyakitku. Perjalanan ini juga berharga. Dulu Guling lihat kau kritis. Langsung batalkan pertunangan, menikah dengan Tuan Bai. Sui-sui. Tanpa ragu datang ke keluarga Shang, menemanimu. Jaga kamu tanpa henti, kesembuhanmu. Setengahnya berkat Sui-sui. Gusui. Dulu. Benar-benar kau. Murid, hari ini kau yang mulai periksa dulu. Baik, guru. Periksa aku. Periksa apa di sana? Periksa aku dulu tabib. Semua jangan buru-buru. Satu persatu. Kakak, Tabib Chang'an. Tolong selamatkan ibuku. Ibuku sudah hampir tidak bisa ditolong lagi.
Aku mohon padamu. Sui-suiku yang baik, sebelumnya. Aku yang salah, mulutku yang jahat, aku yang tidak tahu diri. Tolong sembuhkan penyakitku, kumohon. Bagus, sekarang katakan di depan umum, kamu adalah pelakor. Kamu merusak keluarga orang, kamu pantas mati. Aku? Aku akan pertimbangkan. Kalau tidak mau bilang, sudah. Baik, aku bilang aku pelakor, aku merusak keluarga orang. Aku pantas mati. Ibu, apa yang ibu katakan? Sudah sakit parah begini. Mengapa masih memikirkan hal-hal seperti ini? Sui-sui, aku akui. Dulu aku yang menggoda ayahmu, tapi aku tidak menyangka. Ibumu akan depresi dan bunuh diri. Sui-sui, maafkan aku. Aku mohon, tolong selamatkan aku tidak mau mati. Dulu suruh kamu berlutut tidak mau, sekarang aku ubah pikiran. Kakak, sebenarnya kamu mau apa? Aku mau grup Gu. Gusui, kamu gila ya? Bukannya kamu tidak suka? Grup Gu? Aku ubah pikiran, dulu memang tidak suka. Tapi grup Gu, waktu itu bisa berdiri. Juga ada kontribusi ibuku. Kalau aku menyerah, bukan malah menguntungkan kalian? Kamu berani? Obatnya di sini, kalau tidak mau kasih, sekarang juga bisa pergi. Lalu kerjakan urusan pemakaman. Baik, aku setuju. Besok aku akan suruh orang kirim kontrak. Ibu, bangun. Tanpa grup Gu, dari mana kita punya uang untuk hidup? Ibu, diam. Aku sudah sakit parah begini, kamu masih mikirin uang. Uang mana lebih penting dari nyawa ibu? Tidak, aku tidak setuju. Bukan kamu yang tentukan. Sekarang grup Gu, pemegang saham terbesarnya tetap aku. Sui-sui, kumohon. Tolong selamatkan aku. Besok, aku akan suruh orang tanda tangan kontrak. Oke, aku kasih waktu 3 hari, siapkan kontraknya. Setelah aku dapat grup Gu, baru aku mulai obati kamu. Obatnya di sini, ambil. Baik, terima kasih, terima kasih. Maaf, karena urusan keluarga sedikit, waktunya jadi tertunda. Selanjutnya, aku akan mulai obati kalian semua. Saya dulu, tabib. Saya duluan. Semua jangan buru-buru, antre satu-satu. Pasien berikutnya. Gejala apa? Pulang sama aku. Kalau tidak sakit, pergilah. Jangan ganggu pasien lain yang mau berobat. Kakek, Kakek kenapa? setelah kamu pergi, kondisinya semakin parah. Sudah tidak bisa turun dari tempat tidur. Shang Jin. Jangan-jangan kamu cuma mau menipu supaya aku pulang? Menipumu? Dengan nyawa kakek? Baik, aku ikut kamu pulang. Sui-sui. Kak Muan, kenapa kamu keluar? Kondisimu tidak baik. Jangan sampai kedinginan. Aku perkirakan kamu sudah selesai, jadi mampir untuk melihat. Sui-sui, bukan panggilan yang pantas untukmu. Kamu harus memanggilnya Nyonya Shang. Sui-sui. Kak Muan, aku ada urusan ke keluarga Shang. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Baik, hati-hati ya. Keluarga Shang adalah keluarganya sendiri. Pulang ke rumah sendiri. Hati-hati apa? Tentu harus hati-hati. Waktu itu rumah Shang kebakaran. Kalau bukan aku yang masuk untuk menyelamatkan, kamu sekarang tidak akan bisa melihat Sui-sui lagi. Sudah kubilang, kamu harus memanggilnya Nyonya Shang. Atau perlu aku ajari cara bicaramu? Shang Jin, jangan sentuh dia. Kondisi tubuhnya tidak baik. Wah, dasar perempuan. Demi kabur dengan pacar gelapmu, berani bakar rumah. Masih berani pulang? Shang Yu, api di ruang bawah tanah itu, bagaimana mulanya? Kamu sendiri tahu? Dasar perempuan. Aku pukul kamu. Xiao Yu. Mengamuk seperti perempuan gila. Lihat, mana ada putri bangsawan di ibu kota yang seperti kamu. Dia adikmu sendiri. Kamu tega mendorongnya demi orang luar? Iya, Kak. Kamu saja karena perempuan ini. Sudah dipukuli kakek sampai begitu parahnya, masih membelanya. Ini tidak ada hubungannya dengan pendidikan atau aturanmu. Ibu, Shang Yu sudah keterlaluan. Kalau tidak dididik, nanti kalau keluar, orang akan bilang keluarga Shang tidak punya tata krama. Kamu bilang siapa tidak punya tata krama? Rekaman CCTV hari kebakaran itu, mau aku serahkan ke kantor polisi? Kamu gila. Dia kan adik kandungmu sendiri. Justru karena dia adik kandung, jadi harus dididik.
Kalau orang lain, sudah lama aku masukkan penjara. Kalau Gusui bagaimana? Wanitaku, aku sendiri yang akan menghukumnya. Dia pulang untuk menjenguk kakek. Penyakit kakek sudah tidak bisa ditunda lagi. Dia mau jenguk kakek apa? Sarjana belum lulus, cuma lulusan SMA. Dia ngerti apa? Iya, Bang. Bukannya hari ini kamu pergi menjemput Tabi Puang? Dan muridnya? Kok malah bawa dia pulang? Dia ini murid Tabi Puang. Tabi Chang'an. Apa? Oh bisa? Bisa disembuhkan? Bisa. Lab keringatmu sendiri. Penyakitnya sulit. Aku akan buatkan obat 1 rangkaian terapi untuk kakek. Ingat, diminum 3 kali sehari. Sebulan lagi aku akan datang periksa. Masih ada apa lagi? Ini kan rumahmu. Mau pergi kemana lagi? Atau, kamu mau cari si Emil itu lagi? Lepaskan aku. Kalau aku tidak lepas, Gimana? Bos yang kali ini mau kunci aku. Gimana? Ruang bawah tanah, loteng, atau kamar gelap? Biar ibumu dan adikmu bisa bunuh aku kapan saja. kali ini kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Tidur di ruang tidur. Aku tidak mau di sini. Lepaskan. Shang Jin. Dia itu lebih baik dariku di mana? Shang Jin, jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta padaku? Aku. Mending kamu cari guling saja. Lagian, suaminya sudah meninggal. Sekarang zaman baru. Tidak ada yang akan menggosipkan kalian. Apa-apaan? Kenapa harus nyebut-nyebut guling? Dari awal aku cuma udah lihat. Sekarang kamu akhirnya bisa dapatkan dia kembali. Mari kita pulang ke rumah masing-masing. Berbahagialah sendiri-sendiri. Wah, pulang ke rumah masing-masing, berbahagialah sendiri-sendiri. Dulu kamu selamatkan aku, apakah juga karena aku mirip dengan teman masa kecilmu? Alasannya ada 2. Pertama, karena kamu dan kakak Eliat memang mirip. Kedua, aku benci guling. Aku cuma ingin lihat. Setelah aku sembuhkan kamu, dia akan bereaksi seperti apa. Hanya itu saja. Oke. Bagus. Sekarang keluar dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kira-kira aku mau tinggal di sini? Aneh. Kenapa hatiku terasa sangat sakit? Baru-baru ini, ketua Dewan Grup Gu di kota Jing berganti. Dipegang oleh putri tertua keluarga Gu, Gusui, yang akan menjadi direktur baru Grup Gu. Bu. Aku sudah pulang. Heh kak, bukannya kamu menemani Gusui ke Grup Gu? Kok kamu ada waktu pulang ke sini? Aku tidak ke sana. Bukan? Ini bukan kamu? Lihat saja. Apa penglihatanmu ini? Orang ini mirip aku? Tidak mirip? Ini jelas kamu. Zhang Yu, kalau kamu tidak ada pekerjaan, cari saja pekerjaan. Aku? Heh kak, ku dengar minggu depan ada lelang di kota sebelah. Aku kan sedang senggang, bawa aku pergi lihat-lihat dong. Dengan sikapmu yang suka ngamuk seperti itu, tidak cocok. Aku tidak mau bawa kamu. Siapa yang suka ngamuk? Kalau ngomongin soal itu, Gusui lah yang benar-benar suka ngamuk. Jangan pernah sebut nama wanita itu lagi mulai sekarang. Selamat datang semuanya di lelong amal Jiang Cheng. Kakak Muan, jika badanmu tidak kuat menahan, kamu bisa pulang istirahat dulu. Tidak apa-apa, aku cuma ingin lebih banyak waktu bersamamu. Lagi pula, aku juga belum pernah datang ke acara seperti ini, anggap saja saya menambah pengalaman. Baik, hari ini aku pasti akan memenangkan ginseng darah 1000 tahun itu. Untuk menyembuhkan penyakitmu. Bukannya kakek Wang sudah bilang, apakah bisa disembuhkan?
Itu masih tergantung pada kondisi ginseng darah itu, tidak perlu memaksa diri. Lagi pula ginseng darah itu pasti harganya tidak murah. Tenang saja Kakak Muan, sekarang aku adalah ketua grup Gu ditambah dengan bertahun-tahun. Hasil dari biaya pengobatan yang aku dapat dari pasien. Seharusnya tidak masalah. Lagi pula di lelang ini, kebanyakan adalah barang ginseng darah cuma salah satu. Item kecil saja, pasti tidak ada masalah. Baik. Tuan dan Nyonya, ini adalah ginseng darah 1000 tahun, hanya ada satu di seluruh dunia. Harga awal lelang adalah 3 juta yuan. Baik, Nona ini menawar 3.500.000 yuan. Tuan di sana menawar 4 juta yuan, 5 juta. Nona ini menawar 5 juta yuan, apakah ada yang mau menawar lebih tinggi lagi? Kakak Muan, kan aku sudah bilang tidak salah ya. Tidak ada yang akan berebutnya. 10 juta, Tuan ini menawar 10 juta. Ada yang mau menawar lagi? Kenapa dia datang? Ini lelang, acara seperti ini. Dia di sini juga tidak aneh. 15 juta, wanita di barisan depan menawar 15 juta. Pria di belakang menawar 20 juta. 25 juta, 30 juta, wanita di depan menawar 30 juta. Tuan itu masih mau? Sui-sui, ini sudah semua hartamu. Lupakan saja, terlalu mahal. 50 juta. Pria di belakang menawar 50 juta. Nyonya ini masih mau? Sui-sui, lupakan, uang sebanyak ini. Kamu tidak bisa keluarkan. Lalu penyakitmu bagaimana? Tidak apa, bukankah aku sudah bilang? Tahun ini aku bisa menemanimu. Aku sudah puas. Selamat untuk tuan ini, ginseng darah 1000 tahun terjual 50 juta. Shang Jin. Apa? Shang Jin, penyakit kakek. Tidak perlu ginseng darah. Untuk apa kamu beli? Ini lelang, yang tertinggi menang. Aku suka yang aku beli. Apa? Kamu mau? Kalau begitu, biar aku lihat niatmu dulu. Bos Shang, aku mohon padamu. Serahkan ginseng darah itu padaku. Aku mohon. Sui-sui, bangun. Baik, kalau begitu berlututlah di sini, biar aku lihat niatmu. Sui-sui, jangan kau mohon padanya. Ginseng darah tidak usah kita ambil, kita pergi. Tidak boleh. Sui-sui. Aku benar-benar tidak apa-apa. Kakak Muan. Aku tidak mau kau mati lagi di hadapanku sekali lagi. Dulu waktu kau sakit, aku mendaftar ke Universitas Kedokteran. Tapi tidak diterima. Sekarang aku sudah belajar dengan guru dan kembali. Kalau kau mati lagi, rasa sakit kehilangan orang terdekat seperti ini. Aku tidak tahan. Jangan halangi aku. Saya adalah musuhku dengan Shang Jin. Pergilah. Baik. Kau mau berlutut, aku temani. Kak Muan, kondisimu tak baik, takkan kuat. Pulanglah, kumohon, ya? Baik. Aku pulang dulu, besok pagi ku tengok. Gusui, kau tega demi dia? Bos Shang. Lihat, cukup tuluskah aku? Gusui, kau... Bos Shang. Kumohon. Gusui. Sui-sui. Bos Shang.
Sui-Sui sudah berlutut semalaman. Puaskah Anda? Kembalikan dia padaku. Kembali? Dia istriku, siapa yang mengembalikan pada siapa? Sui-Sui. Kak Muan. Aku kenapa ini? Kamu hipoglikemia. Benarkah? Kamu yang antar aku ke rumah sakit? Iya, iya. Wah, merepotkanmu, Kak Muan. Xiang Jin mana? Dia. Mungkin sudah balik ke Jing City. Dia belum kasih ginseng darah padaku. Sui-Sui. Tak apa, istirahat dulu, makan sedikit. Aku harus cari dia sekarang. Sui-Sui. Kak Muan. Sudah kukatakan, aku takkan biarkan kau mati di depan mataku untuk kedua kalinya. Entah ginseng darah ini bisa didapat atau tidak. Aku harus coba. Permisi, aku cari Bos Xiang. Dia ada? Nyonya Xiang, maaf, Bos Xiang bilang kalau yang cari Anda. Dia tak mau ketemu. Loh, siapa ini? Kamu cari kakakku, ya? Iya. Dia ogah ketemu, kan? Belakangan ini, dia benci banget sama kamu. Di rumah. Bahkan namamu saja tidak boleh disebut. Nona Xiang, kalau tidak ada urusan lain, saya akan pergi dulu. Berdiri. Kesehatan kakek akhir-akhir ini membaik banyak. Mengingat kamu sudah membantu mengobati kakek. Aku bisa bantu kamu bertemu kakakku. Benarkah? Kamu mau membawaku masuk? Masuk tidak mungkin. Dia sudah melarangmu masuk. Tapi, aku punya cara agar dia keluar. Nona Xiang. Kamu bilang Bos Xiang tidak bisa, itu benar? Tentu saja benar. Dia sudah menikah dengan kakak iparku selama 3 tahun. Tapi perut kakak iparku tidak ada tanda-tanda sama sekali. Ibuku sudah sangat khawatir. Tapi aku lihat Bos Xiang sering fitness. Tidak seperti yang tidak bisa. Fitness lagi kenapa? Dia kandunganku sendiri, mana mungkin aku tidak tahu. Kakakku itu lemah. Dan lagi, malam pernikahannya dengan kakak iparku. Kurang dari 15 menit dia sudah keluar. Cepat sekali. Bos Xiang, ini catatan rapat hari ini. Ada apa lagi? Tidak, bukan. Hari ini istri dan adikmu juga datang. Sekarang di resepsionis. Ada apa? Gu Sui, Xiang Yu. Tentu saja tidak bisa. Kamu masih tidak percaya kata-kataku? Jangan bicara lagi. Kak. Lihat kan? Aku bilang bisa mengeluarkan kakakku. Aku cuma bisa bantu sampai sini. Ayo pergi. Xiang Jin. Ini bukan salahku. Itu Xiang Yu yang... Ikut aku. Aku tidak bisa. Aku cuma ingin bertemu kamu. Makanya aku... 15 menit. Gu Sui, kamu tidak jujur. Xiang Jin, kamu tidak bisa. Lepaskan. Teriaklah. Teriak lebih keras. Biar orang luar dengar, aku sebenarnya berapa lama. Bukan. Xiang Jin. Xiang Jin. Xiang Jin. Di sini benar-benar tidak bisa. Lepaskan aku, ya? Tahu salah. Aku suruh supir antar kamu pulang, urusan lain bicara di rumah. Tapi, Hal yang sama, aku tak mau ulang 2 kali. Jangan coba-coba kesabaran aku. Kemari. Biarkan aku peluk sebentar. Hari ini cari aku di kantor buat apa? masih karena ginseng darah itu. Bagaimana caranya kamu baru mau kasih ke aku? Aku udah tahu. Xiang Jin.
Ginseng darah itu buat kamu nggak ada gunanya. Ginseng darah itu bisa selamatkan nyawa kakak Muan. Terus kenapa? Hubungannya sama aku apa? Xiang Jin. Masalah antara kita berdua. Bisa nggak kamu jangan libatkan orang yang nggak bersalah? Nggak bersalah? Kamu rasa dia nggak bersalah? Istri aku sendiri, demi dia minggat dari rumah. Kamu bilang dia nggak bersalah? Apa jangan-jangan dulu? Setiap kali kamu bercinta sama aku, di hati kamu selalu pikirkan dia. Xiang Jin, wajah kamu, Xiang Jin. Kamu, Sui. Kamu lihat aku sekarang, mirip nggak sama dia? Xiang Jin. Kamu gila. Kamu gila. Aku gila? Jelas-jelas dia sendiri yang mau ginseng darah, suruh kamu yang ambil. Di mata aku, dia cuma pengecut doang. Aku kasih tahu kamu. Ginseng darah ini, meski aku kasih ke anjing, nggak akan aku kasih ke dia. Xiang Jin, kamu keterlaluan banget. Bu Sui, kamu demi orang luar malah mukul aku? Xiang Jin. Ibu aku pergi sejak aku kecil. Di hati ayah aku cuma ada ibu guling dan anak perempuannya. Selama ini cuma kakak Muan yang temani aku. Buat aku, dia bukan orang luar. Dia keluarga aku. Gimana kamu bisa suruh aku lihat dia mati dengan mata kepala sendiri? Oke, aku bakal kasih kamu lihat, hal yang paling penting buat kamu. Mati di depan mata kamu. Ginseng darah itu, jangan mimpi deh. Tunggu aja urus jenazahnya. Xiang Jin, kamu kasih tahu aku, kenapa kamu perlakuin aku kayak gini? Aku cuma punya dia. Satu-satunya keluarga ini aja kamu mau rebut. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu, Xiang Jin, kamu pergi, lepasin. Lepasin. Xiang Jin, lepasin. Xiang Jin, kamu. Sui, jangan nakal. Mungkin kalau aku senang, aku akan berubah pikiran. Sui, kamu pulang. Ini untukmu. Ginseng darah. Kamu. Serahkan ini pada master, dia akan membuatkan obat untukmu. Kamu harus minum obat tepat waktu. Mengerti? Dia sekarang berhutang 50 juta padaku. Jadi dia adalah milikku. Terimalah ini. Aku pulang dulu. Ayo pergi. Barangnya sudah diberikan padanya. Ingat janjimu padaku. Aku tahu. Semoga kamu benar-benar tahu. 2 hari lagi. Aku akan pergi dinas ke luar negeri selama seminggu. Aku tidak ingin mendengar kamu berkeliaran lagi. Aku ingat. Kamu? Sudah seminggu. Xiang Jin seharusnya sudah kembali. Seminggu ini. Aku juga tidak kesempatan, Pak. Aku akan menjenguk kakak Muan. Entah dia sudah minum obat tepat waktu atau belum. Jangan menoleh. Guling. Apa yang kamu inginkan? Kamu merebut kakak Jin dariku dan menguasai grup Gu. Aku dan Mama sekarang hidup lebih sengsara dari mati. Kamu senang? Guling. Apa yang sebenarnya kamu mau? Nanti di mobilku.
Baik, Ayo, masuk. Laporan dari Bos Shang mengatakan, Nyonya naik mobil dengan guling. Apa? Lokasinya di sana. Segera ke sana. guling, ayo. Tenang dulu. Berbalik, Guling, apa yang sebenarnya kamu mau? aku mau grup Gu dan Shang Jin. Semua yang kamu ambil, kembalikan padaku. Guling, Shang Jin. Dia adalah seorang manusia. Aku tidak bisa mengendalikannya. Sekarang dia yang tidak mau melepas aku. Omong kosong. Dari awal sampai akhir, kamu cuma penggantiku saja. Shang Jin tidak mungkin jatuh cinta padamu. Aku tidak tahu soal itu. Kamu bilang tidak tahu? Nanti aku lihat, apakah mulutmu masih sekeras ini. Nanti perempuan ini, serahkan pada kalian. Jangan lupa rekam. Aku akan kirim semua ke kakak Jin. Biar dia lihat betapa kotornya dirimu. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalian jangan mendekat. Jangan. Lepaskan dia. Kakak Jin, Guling, ini bagaimana? kakak Jin, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Aku tahu kamu selalu baik hati. Di sini, apakah ada kesalahpahaman? Aku cuma ingin ngobrol baik-baik dengan kakak. Aduh, Lepaskan dia. kakak Jin, kamu mau apa? Aku tak ada waktu buat omong kosong. Lepaskan dia. Baik, baik, lepaskan dia. Gak apa-apa. Bangun. Gak apa-apa. Kakak Jin, Bos Shang. Bodyguard kita akan segera tiba. Nona Guling dan mereka, bagaimana penanganannya? Jangan sisakan satu pun. Sudah cukup. Istirahat 2 hari pasti sembuh. Shang Jin. Aku sebentar lagi harus beli obat buat kakek. Aku. Kamu sekarang butuh istirahat yang cukup. Urusan itu, biar pembantu saja yang kerjakan. Iya, tapi resepnya juga perlu diperbarui. Kondisi kakek belakangan ini jauh lebih baik. Beberapa hari lagi sudah bisa turun dari tempat tidur. Jadi aku pikir, Dibanding kakek, kamu lebih butuh istirahat. tapi obat kakek tidak boleh berhenti. Berhenti 1-2 hari kenapa? Sekarang apa? Yang lebih penting dari kesehatanmu? Shang Jin. Kenapa aku merasa setelah pulang dari luar negeri, kamu seperti jadi orang lain? Maksudku, kamu perlu istirahat yang cukup. Resep obat kakek, berikan padaku. Aku akan suruh pelayan belikan saja. Baiklah. Kamu istirahat dulu ya. Aku ambilkan air minum dan obat untukmu. Xiaoding, kamu lihat berita belum? Nona Guling meninggal. Apa? Meninggal bagaimana? Aku juga nggak tahu, katanya matinya tragis banget. Apa? Bos Shang. Nona Guling dan kawan-kawannya bakal diapain? Jangan sisakan satu pun. Sudah larut. Tidur yuk. Oke.
Ajin, Hah? kamu nggak peluk aku? Muan, sampai kapan kamu mau bohongi aku? Sui, jangan tolak aku. Xiang Jin sekarang di mana? Ternyata, Sui, kamu jatuh cinta sama dia. Itu dua hal yang berbeda. Muan, Xiang Jin sekarang di mana? Aku nggak akan kasih tahu. Kamu nggak boleh terus-terusan salah begini. Kamu udah bunuh orang. Terus kenapa? Kan kamu yang bilang. Dia nggak hargain kamu, nggak baik sama kamu. Terus kenapa aku nggak bisa gantikan dia, buat hargain kamu? Buat baik sama kamu, kenapa nggak boleh? Muan tenang dulu. Kamu kasih tahu dulu, Xiang Jin dia. Masih hidup nggak? Dia baik-baik aja, aku belum sentuh dia. Kamu khawatirin dia. Dia suamiku. Wajar dong aku khawatir. Tapi bukannya dia cuma penggantiku? Dulu iya. Tapi selain wajah, kalian berdua sama sekali nggak mirip. Kan wajahnya sama, kenapa nggak bisa? Sui, kamu bisa anggap aku jadi dia, aku nggak keberatan. Nggak. Muan, kamu gila. Kamu bukan dia. Kamu itu dirimu sendiri, bukan dia. Aku nggak percaya kamu nggak ada perasaan sama aku, nggak percaya. Muan, kamu gila. Lepaskan aku. Tidak, aku yang datang duluan, kenapa? Pergi kau. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat lagi, aku akan bunuh diri di depanmu. Tidak, Sui, aku salah. Jangan gegabah. Xiang Jin, dia sekarang di mana sebenarnya? Baik. Letakkan tusuk konde itu dulu. Maaf, aku salah. Aku akan ajak kamu menemuinya, ya? Muan, bisakah kamu jangan bohongi aku lagi? Baik. Aku tidak akan bohongi kamu lagi. Aku bersumpah. Sui, kamu harus jadi milikku. Muan. Xiang Jin. Xiang Jin, bangun. Ini aku. Aku Sui, Xiang Jin. Sui. Xiang Jin. Sui. Kenapa kamu di sini? Bajingan itu tidak apa-apakan kamu? Tidak. Xiang Jin, kenapa kamu di sini? Kamu terluka. Aku baru pulang dinas. Baru sampai hotel, langsung lihat Muan. Lalu aku hilang kesadaran. Bangun-bangun sudah di sini. Salahku. Semua salahku. Muan sekarang, dia bukan orang normal lagi. Aku akan cari cara bawa kamu keluar dulu. Sui. Kamu tidak nurut. Kamu seharusnya tidak mendekati kandang itu. Sui, kemari. Sui, jangan ke sana. Aku ulangi sekali lagi. Sui, kemari. Sui, jangan dengarkan dia. Jangan ke sana. Sui. Sui, jangan ke sana. Sui.
Shang Jin, sekarang, dia milikku. Bajingan. Berani-beraninya kau hadapi aku. Muan, lepaskan Shang Jin. Dia terluka, dia sudah kehilangan banyak darah. Kalau tidak ditangani, bisa berakibat fatal, Muan. Apa hubungannya dengan aku? Sui Sui, bukankah kita sudah janji, tahun ini? Akan kau temani aku? Kenapa kau cari dia? Tidak, Muan, ginseng darah itu sudah kuberikan padamu. Apa kau tidak meminumnya? Itu bisa menyelamatkan nyawamu. Sui Sui. Tubuhku sudah parah sakitnya. Kakek Wang bilang. Bahkan ginseng darah itu cuma bisa perpanjang umurku setengah tahun. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lepaskan dia. Diam kau. Kalau mau bunuh dia, tembak aku dulu. Nona, apa kau tahu betapa sulitnya memutuskan kembali ke dunia ini dan menghadapi kematian sendiri lagi? Aku cuma ingin sisa waktuku kuhabiskan denganmu. Kenapa kau jatuh cinta padanya? Muan, Kalau begitu, mari kita mati bersama. Lepaskan Sandra. Sui-sui, jangan. Xiao An, jangan lakukan hal bodoh, Kak. Tunang, jangan mendekat. Pak, apa permintaanmu? Sebut saja, apa syaratnya agar Sandra ini dilepaskan? Benar, kami akan usahakan penuhi permintaanmu. Aku tak punya permintaan. Permintaanku cuma, dia mati bersamaku. Kak, tenang dulu, kau. Pasti bisa sembuh, kau pasti masih hidup. Jangan sakiti Kak Sui Sui. Kak, bukankah kau bilang kau paling suka Kak Sui Sui? Aku memang suka dia. Tapi apa gunanya? Bertahun-tahun ku suka, itu cuma cintaku sendiri. kakak Muan. Dari kecil sampai besar, hanya kau dan paman MU yang terbaik padaku. Meski tak ada hubungan darah. Tapi aku anggap kau sungguh sebagai kakak kandungku. Sebagai keluarga sedarahku. Ikatan kita sudah melebihi keluarga sendiri. Sui Sui. Semuanya sudah terlambat. Terlambat sekali. Xiao An. Kau ini memang keras kepala, cepat letakkan senjatamu. Kembalilah ke jalan yang benar, semuanya masih bisa diperbaiki. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Sejak aku memutuskan untuk membunuh Guling. Semuanya sudah terlambat. Tidak apa-apa, Sui Sui. Kita mati bersama. Jangan, Muan. Lepaskan dia. Tenang, aku bunuh dulu kamu, lalu bunuh diri. Begitu, kita bisa bersama selamanya. Ah! Kakak. Kakak Muan. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa? Nona besar. Kali ini, aku benar-benar akan meninggalkanmu. Tidak akan kembali lagi. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Biarkan dia selalu menemanimu. Kakak Muan. Jangan. Sui Sui. Jangan menangis. Kakak Muan.
Kakak Muan. Semoga di kehidupan selanjutnya kamu sehat dan bahagia. Tidak lagi direpotkan oleh orang dan hal lain. Ayo pergi, kakek masih menunggu kita makan di rumah.